Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulianto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan rancangan pembelajaran pada mata kuliah Pedagogi Transformatif. Pedagogi Transformatif merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 5 dengan kode mata kuliah PSD 3103. Mata kuliah Pedagogi Transformatif tergabung dalam rumpun ilmu pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah Pedagogi Transformatif merupakan mata kuliah yang membahas secara mendalam tentang konsep dan teori-teori ilmu pendidikan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan praktek pendidikan, menguasai karakteristik peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, keterampilan mengajar, mengembangkan potensi peserta didik, dan mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Berikut akan kami tampilkan video pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi tugas pokok guru. Pertemuan pertama kita kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran pedagogi transformatif. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menampilkan sebuah gambar dan ingin melihat tanggapan dari teman-teman terkait dengan gambar tersebut. Coba diperhatikan. Di sini gambar yang teman-teman lihat berupa gambar apa? Bagaimana Ainul? Apa gambar apa? Gambar orang menuju kesuksesan atau seseorang yang akan menaiki tangga menuju sukses. Nah, Bapak ingin tanya dulu, menurut teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan ketika teman-teman ingin sukses? Ya, coba angkat tangan dulu. Oke, yang pertama dulu berusaha. Apa lagi? Ada lagi? Ya, itu konsisten. Apa lagi? Kalimat? Apa? Kenapa? Apa yang menyebabkan seseorang supaya dia sukses? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Oke, disiplin. Kalau Bapak perspektif lagi sukses itu. Sukses itu bagi mahasiswa adalah selesai tepat waktu. Kalau menurut kalian apa saja yang harus dilakukan supaya selesai tepat waktu? Ya, sekali dulu bersungguh-sungguh. Apa lagi? Rajin kuliah. Oke, teman-teman sekarang sudah paham ya apa yang menjadi kunci sukses itu? Harus rajin kuliah, bersungguh-sungguh. Karena apa? Sukses itu pilihan, tergantung dari teman-teman ingin sukses atau tidak. Bisa? Siapa saja orang yang memiliki peran atas kesuksesan atau keberhasilan dari seseorang? Ya? Oke, ada yang menjawab diri? Di sini, apakah seseorang bisa sukses tanpa bantuan orang lain? Tidak. Kira-kira siapa yang memiliki peran atas kesuksesan atau keberhasilan seseorang? Ya? Guru, Pak. Oke, ada guru.
sayang terkait dengan kesuksesan seorang itu berkaitan dengan mata kuliah kita. Kenapa? Di sini ada guru, ada orang tua. Siapakah menurut teman yang paling berpengaruh terkait dengan kesuksesan seseorang itu? Orang tua atau guru? Ya, orang tua. Oke. Apakah ada orang sukses? Adakah orang sukses yang tanpa orang tua? Ada. Ya. Bisa ada, bisa tidak. Berarti kemungkinan bisa sukses tanpa orang tua. Iya. Kalau guru? Jadi, yang dapat kita simpulkan adalah guru memiliki peran atas kesuksesan seseorang. Kenapa kira-kira? Kenapa guru memiliki peran atas kesuksesan seseorang itu? Karena guru yang mengajar. Kira-kira apa yang diajarkan guru sehingga guru itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang. Ya, Rizka, gimana? Oh, Risma, sorry. Risma bagaimana? Yang lainnya, kan guru itu bagaimana cara kita dididik. Dalam pendidikan ini, guru juga mampu untuk mendidik seseorang dalam artian akal kita yang dulunya jelek akan diluruskan dan dibaikkan ataupun tugas-tugas guru yang lainnya yang mengajarkan tadi bahwa mengajar itu kan suatu hal yang mana guru mengajarkan menjadi bodoh, menjadi pintar. Jadi sejauh ini dari pendapat teman-temannya, Bapak bisa menarik kesimpulan bahwa tugas guru itu ada mengajar dalam hal ini yang tidak tahu menjadi tahu, ada juga menyampaikan mendidik apa yang baik dilakukan atau tidak. Apakah hanya itu tugas seorang guru? Tidak. Ya, apa yang? Jadi teman-teman sebagai calon guru atau pendidik harus mengetahui tugas pokok itu. Nah, itulah yang menjadi bahan perkuliahan kita atau materi dalam pertemuan kita kali ini. Di mana di pada mata kuliah ini kita akan membahas atau teman-teman mampu mengemukakan tugas pokok seorang guru. Jadi setelah mempelajari materi ini, teman-teman akan bisa menyebutkan atau memahami terkait dengan tugas pokok seorang guru. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian daripada kompetensi. Oke, kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Dari kelompok tersebut teman-teman akan mendiskusikan terkait dengan tugas-tugas dari seorang guru itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing yang telah kita bentuk tadi. Tugas yang pertama teman-teman adalah perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar berbagai profesi atau pekerjaan. Coba teman-teman diskusikan untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa dari berbagai pekerjaan ini siapakah yang memiliki peran dalam kesuksesan mereka, atau seseorang itu dapat mencapai memiliki pekerjaan, siapakah yang memiliki peran? Oke? Oke. Ya, orang dalam itu berupa apa? Ya, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit cukup? Ya, silakan didiskusikan terkait dengan siapa yang kemudian memiliki peran terkait dengan seseorang menggapai pekerjaan atau cita-citanya. Silakan. Kalau jelaskan Pak. Guru, kenapa guru? Ya, jadi kalau sudah ada kesepakatan terkait dengan semisal guru, teman-teman coba diskusikan kira-kira mengapa seorang guru itu memiliki peran yang besar sehingga mampu mengantarkan siswanya mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, oke, bisa dipahami? Ya. Oke, sudah? Ya, jadi nanti setiap kelompok dibuat ketua sama menterinya ya. Nanti akan kita diskusikan. Ya, oke. Bagaimana? Alasannya kenapa memilih seorang guru? Alasannya apa?
tinggal ditulis dulu ya hasil pekerjaannya. Dan guru juga sangat penting dalam pendidikan sisi orang karena pada dasarnya guru itu dibutuhkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi jawaban yang pertama terkait dengan kesuksesan seorang itu adalah seorang guru. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan. Yang menjadi ketua kelompoknya siapa? Bisa? Ayo kita berikan tepuk tangan untuk temannya dulu. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi untuk saat ini jawabannya sama ya, terkait dengan guru lah yang memiliki peran. Di sini ada kesamaan bahwa yang memiliki peran itu adalah seorang guru. Nah, sekarang kita ingin lebih menggali lagi terkait dengan apa sih tugas dari seorang guru. Nah, apakah tugas guru hanya seorang mengajar saja atau ada tugas yang lain? Tugas lainnya kira-kira seperti apa? Mendidik. Oke, ya. Ada mendidik, apa lagi? Mengajar dan seterusnya. Oke, teman-teman, kenapa guru memiliki peran? Karena seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di mana tugas pokok seorang guru itu ada 7, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Nah, inilah yang menjadi tugas pokok seorang guru. Sekarang kita lanjut diskusinya. Diskusinya apa? Teman-teman lebih memperinci terkait dengan tugas pokok guru. Mendidik, misal, mendidik itu yang mana sih yang dimaksud dengan mendidik? Mengajar yang mana dimaksud dengan mengajar. Oke? Dan seterusnya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Jadi perwakilan dari kelompok menyampaikan terkait dengan hasil diskusi teman kelompoknya. Setelah itu akan diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lainnya atau kelompok yang lain ketika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk pertama pada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan yang lainnya silakan menyimak dan memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai melatih, menilai dan mengevaluasi. Yang pertama, melatih. Menurut kami, melatih itu adalah suatu proses
sorry, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Kepada kelompok yang lain ada tanggapan, kami dipersilakan. Ya. Oke, silakan perwakilan kelompok 2, silakan berdiri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Risma, saya dari kelompok 2 yang akan bertanya kepada teman-teman yang tadi menjelaskan tentang makna dari melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah coba teman-teman lebih mempersempitkan arti dari maksudnya adalah mencontohkan dari ketiga hal tersebut agar kami lebih memahami maksud melatih contohnya seperti ini, menilai maksudnya seperti ini, dan mengevaluasi. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Dari kelompok 1 atau ada yang terapi? Dengarkan penjelasan terkait dengan pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama itu melatih. Jadi melatih itu dapat berupa keterampilan atau kecakapan hidup atau life skill. Seperti kayak macam siswa mau baca puisi, itu kan guru harus lebih latih siswa lagi untuk bisa membaca puisi. Yang berikutnya itu menilai. Jadi guru itu menilai keterampilan siswa bagaimana, terus berikutnya itu mengevaluasi. Jadi guru evaluasi siswa ini apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki, begitu. Mungkin kurang lebihnya itu lagi. Itu saja. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Dengan tugas pokok seorang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu terdiri atas 7, di mana mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai, dan mengevaluasi. Itulah yang menjadi tugas dari seorang guru. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian sampaikan, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa terkait dengan melatih itu seperti mendidik seperti apa? Jadi mendidik di sini lebih menekankan kepada proses normal. Bagaimana seorang guru mendidik siswanya untuk dapat menaati aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana bertata krama, bagaimana bersikap. Jadi dalam proses tugas guru mendidik itu lebih menekankan kepada nilai-nilai kepada siswa. Nah, nanti pada tugas kedua baru tugas pokok seorang guru itu mengajar bagaimana lebih esensinya kepada penyampaian pengetahuan, bagaimana meningkatkan atau memberikan pengetahuan kepada siswa, bagaimana mengajar, bagaimana yang awalnya siswa tidak tahu menjadi tahu. Itulah dari mengajar. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan terkait dengan tugas pokok seorang guru, mulai dari mulai mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Namun kira-kira menurut teman-teman sekalian, untuk dapat menjalankan tugas pokoknya ini, apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru? Kan jelas nih, ada tugas atau tanggung jawab yang harus dimiliki. Nah, apa yang harus dimiliki seorang guru sehingga dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu? Ya, pengetahuan, ada yang lain? Kompetensi, skill, ya, life skill atau apa? Bahwa seorang guru memiliki 7 tugas pokok utama, mulai dari mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, menilai,
menilai dan mengevaluasi. Nah, itu tugas pokok seorang guru. Itu tugasnya. Nah, supaya guru dapat menjalankan tugasnya, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Kemampuan. Oke, kemampuan berupa apa? Keterampilan. Yang apa? Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru itu disebut dengan kompetensi. Jadi seorang guru untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki yang namanya kompetensi. Pengertian dari kompetensi itu apa? Ini dia, seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas keprofesionalnya. Itulah yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, apalagi? Oke, untuk kompetensi sendiri kita akan bahas minggu depan. Karena pada pertemuan kali ini kita hanya sampai kepada tugas pokok seorang guru. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan ini, Bapak ingin berdiskusi atau menanyakan kembali terkait dengan materi-materi yang telah kalian pelajari. Yang pertama, oke teman-teman sekalian, dari proses pembelajaran yang telah kita lalui bersama, yang telah teman-teman pelajari, ada yang bisa menyampaikan terkait dengan apa yang kalian pahami atau apa yang kalian pelajari selama pertemuan ini? Ya, Meta silakan. Kesimpulan yang dapat saya tetap pahami pada materi kali ini adalah di mana guru itu memiliki peran penting bagi kesuksesan seseorang, dan guru itu memiliki peran penting bagi siswa di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi kesimpulannya, salah satu kesimpulannya adalah seorang guru memiliki peran yang sangat penting terhadap kesuksesan seseorang. Oke, terkait dengan tugas pokok guru, ada yang bisa menyebutkan apa tugas pokok dari seorang guru itu? Ya, silakan. Tugas pokok dari seorang guru yang saya tahu di sini tugas gurunya yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Tugas pokok guru. Melatih, menilai, dan mengevaluasi. Oke, melatih, menilai, mengevaluasi. Oke, yang lainnya masih ada? Ya. Coba Ainur sebutkan ketujuh-tujuhnya apa saja? Melatih, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, menilai. Ya. Ya, dua lagi. Mendidik, mengajar. Nah, coba diulang yang boleh berurut. Yang pertama, yuk sama-sama. Yang pertama adalah tugas pokok. Oke, itu kan tugas pokoknya. Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya, seorang guru harus memiliki apa? Sikap, pengetahuan, Ya. keterampilan, dan sikap, pengetahuan, dan pengetahuan. Oke, sikap, pengetahuan dan keterampilan itu disebut juga dengan Kompetensi. kompetensi. Jadi seorang guru untuk dapat menjalankan tugasnya harus menguasai yang namanya kompetensi. Nah, itulah menjadi materi atau materi yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum teman-teman kita mengakhiri proses perkuliahan ini sebagai bahan evaluasi, sebagai kuis untuk teman-teman. Silakan dijawab pertanyaannya dan ditulis di kertas selembar dan dikumpulkan.
Ya, yang pertama adalah jelaskan pengertian dari kompetensi. Yang kedua adalah kemukakan tugas pokok seorang guru. Yang ketiga adalah untuk dapat menjalankan tugas seorang guru, kompetensi apa saja yang harus dimiliki atau dikuasai. Ya, waktunya 10 menit. Ya kan? Cukup perkuliahan kita kali ini. Sebelum kita pulang, tolong dirapikan kembali kursinya sesuai dengan semula, karena ruangan ini akan dipakai oleh kelas yang lainnya. Ya, dirapikan seperti semula dulu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang telah kita pahami dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.